Kok kamu harus baca ini? Maafkan aku nggak bisa lanjut. Aku pergi, jangan cari aku. Lintang, ini dia. Astagfirullah, ya Allah, Lintang, maksudnya apa? Dia kabur. Tuh kan, saya tadi udah curiga. Dari tadi cowoknya nggak kelihatan. Ini kejadian beneran, ditinggal pasar Riha. Masya Allah, kasihan banget pengantinnya. Dia pergi, dia beneran pergi. Akhirnya ya Bub, kita sampai di titik ini ya. Iya Bub, akhirnya setelah 3 tahun kita jalanin ini dengan berbagai masalah dan ribuan kata maaf dan memaafkan, semua bisa kita lewati ya. Makasih ya Bub, kamu udah sabar ngadepin aku yang kadang masih labil ini. Iya sayang, makasih juga ya. Kamu udah mau sabar ngadepin aku yang kadang sikapnya masih kayak anak kecil dan suka posesif ke kamu. Dan sekarang kita udah tinggal beli gedung, sebar undangan, dan ijab kabul. Aku udah shortlist beberapa gedung nih. Ada yang di Cisarua, ada juga yang di Kemang. Tapi yang paling oke di Pondok Indah sih. Cuma agak mahal aja. Yang di Pondok Indah tuh yang kemarin kamu tunjukin ke aku kan? Iya Bub, view-nya juga bagus. Bisa akad sama resepsi di satu tempat. Tapi harus booking minggu ini, soalnya udah banyak yang ngantri. Capek juga ya. Ya udah, nanti aku transfer buat DP-nya ya. Bub, tapi kamu udah yakin kan? Yakin apa sayang? Ya yakin, kayak aku udah siap dan kamu juga siap. Bukan karena ya udah waktunya nikah. Aku menikahi kamu bukan karena umur sih, tapi karena cuma kamu yang bikin aku merasa pulang. 3 tahun bukan waktu yang sebentar Bub. Aku tahu semua kekurangan kamu dan kamu tahu seberapa keras kepala aku. Tapi kamu masih mau menjadikan aku istri kamu Bub. Aku cuma takut aku kurang baik buat kamu. Kamu cukup Sil, mungkin gak sempurna, tapi kamu cukup kok buat aku. Kita jalan bareng pelan-pelan. Gak ada pernikahan yang 100% siap, tapi kalau saling mau berjuang, itu udah cukup jadi bekal. Oke mas, minggu ini kita fix gedung, minggu depan sebar undangan, dan bulan depan kita jadi suami istri. Bulan depan, nama kamu berubah di kontak HP aku, jadi istriku. Nih, kamu lihat dulu, menunya lengkap, porsinya banyak, dan aku juga udah pernah coba. Waktu reuni SMA juga pakai ini, semua bilang enak. Ini cateringnya Tika, mantan kamu yang pacaran sama kamu sampai 8 tahun itu kan? Iya, tapi kan itu udah lama. Sekarang dia cuma usaha aja, nggak ada urusan sama masa lalu. Aku nggak nyaman Tang, kita ini nikah. Masa ya makanan di hari sakral kita justru disiapin sama mantan pacar kamu sih? Asila, jangan dibawa ke hati dong. Ini cuma soal makanan, nggak lebih. Lagi pula, dia kasih harga spesial. Bisa hemat hampir 2 juta dari catering lain. Bukan soal duitnya, tapi prinsip. Gimana nanti aku bisa nikmatin hari itu kalau dari awal aja udah ada ganjelan? Ya Allah Sil, kamu tuh suka ribet sendiri. Aku cuma pengen yang terbaik buat acara kita. Dan ini sudah terbukti. Hemat, enak, dan bisa dipercaya. Jangan egois dong. Jadi sekarang perasaanku dianggap egois? Bukan gitu maksudku. Terserah, kalau itu yang terbaik buat acara kita, aku ikut aja. Tika, nanti malam kita ketemuan ya, buat bahas masalah catering aku. Aku tunggu di depan restoran favorit kamu ya. Tumben kamu bisa keluar jam segini. Lagi nggak ada delivery malam ini. Tadi kamu WA katanya mau ngobrol. Aku bawain makanan dari tempat favorit kamu. Masih ingat nasi goreng seafood yang pedas banget itu? Kamu masih ingat aja? Dulu kamu yang suka protes karena level cabenya bikin keringetan. Kadang aku kangen sama suasana kayak gini, yang gak ribet, gak penuh tuntutan. Lintang, kamu yakin harus ngomongin hal-hal begini sekarang? Tika, kamu tahu sejak aku mutusin nikah sama Asila, semua rasanya serba harus tepat, semua pergerakan diatur, semua keputusan ditimbang. Capek. Tapi kamu yang pilih jalan itu, kamu yang ajak dia serius. Iya, dan aku nggak nyesel, tapi kadang-kadang aku ngerasa kehilangan diri aku sendiri. Kita nggak boleh terlalu nyaman, Tang. Aku udah janji sama diri aku sendiri. Kamu cuma klien, aku bantu karena aku ikhlas, bukan karena pengen nyambungin lagi yang udah putus.
Tapi kenapa tiap kali ketemu kamu, aku ngerasa aku bisa jadi diri aku sendiri? Karena kamu lari, bukan karena kamu butuh aku. Aku nggak mau jadi alasan Asila patah hati. Aku bawain makanan dari tempat favorit kamu. Tadi sekalian habis diskusi sama Tika, dia ngajakin makan bareng. Tika, kok kamu nggak bilang sama aku dulu kalau kamu mau ketemu sama Tika? Iya, dia bantu aku review layout meja VIP buat resepsi. Ternyata konsep pulau tamunya masih berantakan. Kenapa bukan aku yang kamu ajak diskusi? Asila, kamu itu udah terlalu capek. Aku cuma bantu ngurangin beban kamu. Lagian Tika ngerti selera kita berdua kok. Selera kita atau selera kamu sama dia? Kamu mulai lagi. Kenapa sih selalu curiga? Tika itu sahabat aku dari SMA. Dia cuma bantu, nggak lebih. Kalau cuma bantu, kenapa dia mutusin vendor dekor? Kenapa dia ganti konsep panggung tanpa bicara dulu sama aku? Aku yang nikah, Lintang, bukan dia. Karena kamu selalu bilang terserah. Tiap kali ditanya, Tika ngisi kekosongan itu. Dia gercep, dia tahu apa yang harus dilakuin. Jadi sekarang aku disalahin karena nggak secepat dia, karena aku nggak bisa kayak Tika. Ini artinya apa, Lintang? Itu cuma obrolan lama. Pesannya 2 hari lalu. Asila, aku nggak tahu kenapa Tika nulis begitu. Tapi aku nggak pernah janji apa-apa ke dia. Nggak pernah, sumpah. Tapi kamu juga nggak pernah tegas. Kamu biarin dia masuk sejauh ini, bukan cuma ke pernikahan kita, tapi ke ruang yang paling seharusnya jadi milik kita berdua, kepercayaan. Aku ngerasa dijauhkan dari pernikahanku sendiri. Aku ngerasa jadi figuran, sementara dia yang justru lebih tahu tentang semua keputusan. Aku nggak mau kehilangan kamu, Asila. Semua ini cuma salah paham. Salah paham. Aku bahkan nggak tahu lagi siapa yang sebenarnya kamu tuju di altar itu, aku atau dia. Besok aku harus ketemu sama Tika untuk mempertanyakan masalah ini. Asila ya? Maaf nunggu lama. Tadi sempat muter nyari parkiran. Gak apa-apa, aku juga baru datang. Jadi soal catering, Lintang bilang kamu yang urus langsung. Iya, memang aku yang pegang semuanya. Mulai dari bahan sampai plating. Aku ngerti banget hari pernikahan itu penting. Jangan khawatir, semua pasti beres. Kamu dan Lintang masih sering komunikasi? Hah? Enggak kok, paling cuma pas urusan catering ini aja. Itu pun lewat admin dulu. Terus terang aja, aku nggak pernah niat ganggu siapa-siapa. Aku punya hidup sendiri. Maaf, aku bukannya nuduh, cuma aku pengen yakin aja. Jujur, aku sebenarnya nolak ini dari awal. Aku ngerti, Sil. Aku juga kalau di posisimu mungkin ngerasa sama. Tapi buat aku, ini murni bisnis. Lagi pula, aku ikut seneng kok. Lintang akhirnya nemu orang kayak kamu. Kamu gak perlu takut sama masa lalu, karena dia udah lewat. Yang penting sekarang kamu yang di sisinya. Tika, boleh jujur, kamu masih punya rasa sama dia? Jujur, mungkin dulu aku pikir iya, tapi waktu tahu dia milik kamu, aku sadar dia bukan buat aku. Jadi kalau sekarang aku bantu, itu bukan karena rasa, tapi karena aku udah ngelepas. Baiklah, aku harap emang begitu. Ibu sih maunya catering Arjuna aja ya. Udah biasa langganan di keluarga besar. Rasanya enak, pelayanannya juga rapi. Aku juga setuju Bu, Arjuna lebih meyakinkan. Dan mereka terbuka untuk tester makanan minggu ini. Tapi biayanya 2 kali lipat, Sil. Catering Tika lebih murah. Dan makanan juga gak kalah. Kita udah pernah coba pas acara kantorku. Ingat nggak? Tika, yang mantan kamu itu? Iya Bu, tapi kan itu dulu. Sekarang dia profesional, udah punya tim sendiri, usahanya juga berkembang. Aku mau pakai dia, lebih hemat dan udah jelas kualitasnya. Lintang, ini bukan cuma soal rasa dan harga. Aku gak nyaman, dia mantan kamu. Dan sekarang dia ikut urus semua detail hari pernikahan kita. Aneh rasanya. Asila, ini cuma catering, nggak usah dibawa ke perasaan. Kita butuh vendor yang bisa kerja cepat dan hasilnya bagus. Kebetulan Tika punya itu. Tapi Lintang, ibu juga gak kurang serak. Masa iya mantan kamu yang ngurus makanan di hari kamu nikah sama orang lain?
Bu, ini bukan soal mantan atau bukan. Ini soal efisiensi. Aku udah putus sama dia bertahun-tahun lalu. Sekarang dia cuma penyedia jasa. Lagi pula, aku yang bayarin sebagian besar biayanya kan. Jadi pendapatku nggak penting. Padahal ini hari pernikahan kita, Tang. Harusnya kita saling nyaman. Kamu yang terlalu sensitif, Sil. Aku capek kalau harus debat terus tiap aku ambil keputusan. Pernikahan itu momen seumur hidup. Kalau kamu mau semua sesuai keinginan kamu, ya bilang dari awal. Tapi jangan ganggu keputusan yang udah aku buat. Catering tetap pakai Tika, titik. Baik kalau itu maumu. Aku cuma nggak mau ada bayang-bayang masa lalu dari cucu kita, Tang. Udah, Sil. Fokus aja ke hal lain. Kita masih banyak yang harus disiapin. Kamu bilang ngajak aku ketemu di sini 2 hari sebelum kamu menikah. Aku tahu. Tapi lebih gila lagi kalau aku beneran berdiri di altar. Bilang aku bersedia. Padahal hatiku nggak di sana. Dan hatimu di mana sekarang? Di hadapanku. Kamu tahu ini bukan semudah itu. Ada Asila, keluargamu, undangan udah dicetak, gedung yang udah dibayar, dan catering yang sudah pesan di aku. Semua itu cuma formalitas, Tik. Yang nyata dan yang aku rasa nyata adalah saat aku bersamamu, bukan Asila. Dan kamu baru sadar itu sekarang. Besok malam kita kabur. Aku tunggu kamu di restoran nasi goreng seafood biasa tempat kita ketemu. Gak usah pikir panjang. Aku udah siapin semuanya. Lintang, kamu tahu aku mencintaimu. Tapi kabur, itu pengecut, Lintang. Pengecut itu kalau aku berdiri di pelaminan sambil bohongin semua orang, termasuk diriku sendiri. Aku lebih milih dibilang pengecut sekarang daripada jadi penipu seumur hidup. Kamu yakin ini bukan cuma pelarian dari tanggung jawab? Aku yakin ini satu-satunya langkah yang jujur yang pernah aku ambil. Besok malam. Iya, aku tunggu kamu di depan restoran biasa ya. Iya, aku mau, Lintang. Aku kesana besok malam. Terima kasih karena masih jadi pilihanku. Bahkan saat aku udah hampir kehilangan diri aku sendiri. Lintang, kamu mau kemana bawa koper segala? Besok hari pernikahan kamu, nak. Enggak bu, ini temen aku mau pinjam koper. Katanya dia mau pergi ke Jepang besok. Dia mau pinjam buat beberapa minggu bu. Ya udah, jangan pulang malam-malam ya. Kamu harus istirahat. Iya bu, udah ibu istirahat sana. Udah malam juga bu. Ya udah, ibu ke kamar dulu ya. Untung aja aku bisa ngeles ke ibu. Duh, Tika pasti udah nunggu aku di restoran. Aku harus segera ke sana. Para tamu undangan yang kami hormati, mohon kesabarannya sejenak. Pengantin pria sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Terima kasih atas pengertiannya. Nino, kamu udah coba hubungin Lintang? Udah kok, tapi nomornya nggak aktif. Aku juga coba ke keluarganya. Mereka bilang mereka juga nggak tahu dia kemana. Dia nggak mungkin ninggalin semuanya kayak gini, Nin. Aku coba telusurin lewat teman-temannya. Tapi kak, tadi ada yang bilang dia terakhir kelihatan bareng Tika. Apa? Tadi pagi katanya mereka ada di depan restoran nasi goreng seafood. Hah? Dia nggak ada ngabarin kakak mau keluar loh semalam? Tapi katanya gak lama mereka berdua masuk mobil dan gak tahu pergi kemana kak. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan acara. Pengantin pria akan segera bergabung. Silakan menikmati hiburan musik sembari menunggu. Asila, ini sudah nunggu terlalu lama. Ada apa sih sebenarnya? Ibu mulai malu diliatin tamu-tamu. Aku nggak tahu, Bu. Aku sendiri nggak tahu. Kok kamu harus baca ini? Maafkan aku nggak bisa lanjut. Aku pergi, jangan cari aku. Lintang, ini dia. Astagfirullah, ya Allah, Lintang, maksudnya apa? Dia kabur. Tuh kan, saya tadi udah curiga. Dari tadi cowoknya nggak kelihatan. Ini kejadian beneran, ditinggal pas hari H. Masya Allah, kesian banget pengantinnya. Dia pergi. Dia beneran pergi. Nak, ayo turun dari pelaminan. Udah nggak ada tamu, udah cukup. Biarkan aku di sini, Bu. Sebentar aja. Biar aku benar-benar merasa ini nyata. Nak, kamu harus kuat.
jangan bikin semua orang lihat kamu lemah. Apa aku terlihat lemah? Atau memang aku benar-benar hancur, Bu? Dia pergi, Bu. Lintang benar-benar pergi. Kami sudah coba hubungi keluarganya. Mereka juga nggak tahu. Katanya terakhir Lintang pamit ke ibunya, ngantar koper ke temannya. Dia nggak pamit ke siapapun, bahkan ke perempuan yang dijanjikan hidup bersama. Kita bisa lapor polisi. Aku cari ke terminal atau bandara. Untuk apa, Bu? Untuk bawa dia ke sini, biar dia berdiri di sebelahku dengan hati yang udah dibagi dua ke orang lain. Maaf Mbak Asila, para tamu sudah bubar. Mau kami matikan lampu pelaminan? Enggak, biarkan menyala. Biarkan aku jadi tontonan. Ini petunjuk yang paling menyakitkan dalam hidupku. Sila, kamu gak sendiri. Kami di sini. Kalian akan pulang, semua akan pulang, dan aku akan tetap di sini, di tempat yang seharusnya di altar janji, tapi berubah jadi kuburan harapan. Jangan bicara begitu, Nak. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma perlu waktu untuk menerima bahwa hari ini bukan milikku. Dengar itu, bahkan langit pun tahu aku ditinggalkan di hari aku paling percaya. Akhirnya kita bisa kabur, Tika. Aku bisa meninggalkan Asila yang banyak ngatur itu dan pergi berdua sama kamu. Iya Lintang, akhirnya kita bisa pergi dan mulai hidup baru berdua. Aku pikir aku gak akan bisa balik lagi sama kamu. Aku nggak mungkin nikahin Asila karena hati aku masih buat kamu, Tika. Ya Allah, kamu di mana, Nak? Kenapa kamu nggak pulang? Duh, segala jatuh lagi. Lintang, awas! Bu, Lintang di mana ini, Bu? Dan di mana Tika, Bu? Lintang, Tika udah nggak ada. Tika meninggal di tempat pada saat kecelakaan itu. Nggak, Bu. Nggak mungkin. Bu, maaf, kondisinya menurun lagi. Saturasinya turun terus. Ibu bisa mundur dulu, Bu, biar saya periksa Lintang. Ya Allah, kenapa engkau buat anak hamba seperti ini? Lintang, jangan tinggalin ibu begini. Gaun putih, pelaminan. Tunggu aku, Asila. Asila, dia masih nyebut nama mantan tunangannya. Sudah 3 malam ini, Mbak. Nama itu terus keluar. Kadang dia minta maaf, kadang dia teriak-teriak. Tadi sempat bilang, Jangan pergi. Aku belum. Janji belum selesai. Apa maksudnya, Mas? Pernikahan siapa yang belum selesai? Kamu dan Tika kalian udah lari bersama kan? Dia duduk sendiri di pelaminan. Aku lihat gaunnya berdarah. Apa maksudmu, Lintang? Sadar, itu cuma mimpi. Kita nggak pernah sah. Tuhan, tolong. Aku salah jalan. saturasinya drop lagi, tekanan darahnya turun cepat. Tolong keluar dulu semuanya. Pernikahan ini belum selesai. Kenapa kamu tega ninggalin aku dari pernikahan kita, Lintang? Kenapa kamu lebih memilih pergi bersama mantan kamu? Kenapa? Udah nak, kamu nggak boleh seperti ini. Kamu harus ikhlas. Mungkin ini teguran dari Tuhan karena mereka berdua sudah mengkhianati kamu. Iya Sil, udah, kamu nggak boleh kayak gini. Kamu harus bangkit. Mereka pantas mendapatkan ini semua. Justru kamu harus bangkit. Kamu nggak boleh nangisin orang yang udah nyakitin kamu, Sil. Tapi aku cinta sama Lintang, Bu. Aku nggak bisa lupain Lintang. Insya Allah bisa nak. Kamu masih punya ibu dan sahabat kamu di sini. Pelan-pelan kamu pasti bisa lupain Lintang. Iya Sil, kadang orang paling kita cinta yang justru bisa menyakiti kita. Kamu yang sabar ya Sil. Iya nak, benar kata sahabat kamu. Udah ya, ayo kita pulang. Udah cukup lihat Lintangnya. Iya Bu, ayo kita pergi dari sini.